Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Khotbah hari ini adalah khotbah pertama dari satu seri khotbah yang baru, yakni Living the Creed, menghidupi kredo, menghidupi pengakuan iman. Yang sebenarnya lahir dari sebuah keresahan, sebuah kegelisahan akan kehidupan pribadi dan juga kehidupan orang-orang di sekitar yang mengaku beriman tetapi tidak menghidupi imannya. Lalu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan iman itu? Kita akan bahas pada hari ini, dan kemudian di bulan-bulan berikutnya, setiap minggu kedua, kita akan masuk di dalam poin-poin pengakuan iman itu, di dalam kredo berdasarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan beberapa bagian ayat kitab suci. Yang pertama terambil dari Efesus pasal 2, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 2, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua, terambil dari TB 2. Efesus pasal 2, ayat 8 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian yang kedua, yaitu terambil dari Surat Roma pasal yang ke-10, Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dari TB2 juga, demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, waktu kami untuk mengenal Engkau sangat terbatas dalam dunia ini. Pikiran kami pun juga banyak kelirunya dan juga sangat terbatas. Itulah sebabnya sebelum pemberitaan firman Tuhan dan juga dalam kehidupan kami ingin selalu mengawali dengan kesadaran bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Belas kasihan-Mu mohon Tuhan curahkan, supaya kami boleh mengerti butiran-butiran kebenaran yang bernilai kekal yang akan mengubah hidup kami oleh karena karunia-Mu. Pimpin kami, pimpin hamba-Mu setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaryalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Berapa belas tahun yang lalu saya menggunting satu potongan kecil dari koran yang berisi sebuah kisah, sebuah cerita yang menarik. Namun saya berusaha mencari-carinya dan tidak menemukannya. Tapi saya masih ingat kira-kira ceritanya seperti apa, sekalipun detailnya mungkin ada yang tidak teringat oleh saya. Maka saya berusaha merekonstruksi kisah itu. Sebut saja nama orang ini adalah Mukidi. Dia adalah seorang seniman kuda lumping. Saudara tahu seni kuda lumping? Yaitu kesenian yang berasal dari daerah Jawa yang ingin menggambarkan, tarian yang ingin menggambarkan tentara-tentara berkuda yang mengiring Pangeran Diponegoro. Ara-araan begitu rupa, banyak orang tidak menggunakan kuda yang sesungguhnya, mereka menggunakan kuda-kudaan gitu ya, entah dari kayu, triplek atau apa yang dibuat seperti kuda, mereka menari-nari begitu. Nah, tetapi seiring dengan perkembangannya, seni kuda lumping ini dibumbui dengan hal-hal yang mistis dan gaib. Sehingga tidak jarang ditambahkan ada ritual-ritual tertentu sehingga membuat beberapa pelaku atau orang yang menari kuda lumping itu menjadi kesurupan. Dan ketika kesurupan, saudaraku, dia akan makan beling, makan
benda-benda tajam yang lain yang manusia biasa itu tidak makan. Nah, sebut saja Mukidi ini, seorang seniman kuda lumping, dia jatuh sakit, saudara. Dia seorang yang sudah terbiasa kesurupan, makan beling, mau makan apa lagi gitu. Maka dia mencari dukun-dukun, satu dukun ke dukun yang lain, dan dia tidak berhasil sembuh, dia tetap sakit. Akhirnya dia menerima saran dari temannya untuk pergi ke puskesmas, langkah terakhir, puskesmas. Dan di puskesmas dia berjumpa dengan seorang dokter, saya bisa pastikan ini bukan dari rumah sakit Siloam. Saudaraku, dan kemudian dokter melakukan diagnosis dan menuliskan resep dan berkata, ini obatnya, dia sodorkan resep itu, minum obat ini 3 kali sehari setelah makan. Nah, kemudian Mukidi ini pulang, tetapi setelah 3 hari dia merasa dia tidak membaik kondisinya, maka dia kembali ke puskesmas dan dia melabrak dokter itu dan berkata, bagaimana ini? Kok saya tidak bisa sembuh? Saya sudah minum obatmu. Kemudian dokter bertanya, kamu beli obatnya di mana? Loh ya, yang dikasih dokter itu. Oke, bagaimana kamu meminumnya? Ya, saya sobek-sobek itu resepnya, saya minum 3 kali sehari, dia bilang. Biasa makan beling, makan kertas itu nggak problem buat dia. Saudara, banyak orang Kristen berasumsi bahwa beriman itu sama seperti makan resep. Banyak orang berpikir bahwa tahu doktrin, hafal Alkitab, bahkan paham dan memiliki keyakinan kuat untuk hal-hal rohani, itu otomatis membuat dan mendefinisikan dia sebagai seorang beriman. Sehingga orang-orang yang berpikir berasumsi seperti ini, mereka berpikir bahwa supaya iman saya bertumbuh, maka saya harus menambah banyak pengetahuan. Pengetahuan rohani perlu ditambah, ikut banyak seminar, rajin ikut kelas-kelas teologi, kelas WDK tidak pernah bolos, baca Alkitab setiap hari. Kemudian bahkan mereka bisa berdebat, berargumen dengan mengutip Roma 10 ayat 17. Bukankah iman timbul dari pendengaran? Pendengaran akan firman Kristus. Nah, saya mendengar banyak sekali khotbah. Berarti otomatis dong iman saya itu bertumbuh. Yang lupa bagi orang-orang seperti ini ketika mengutip Roma 10 ayat 17 itu adalah apa yang dimaksud dengan kata mendengar di dalam Alkitab. Apakah mendengar itu sama dengan menerima gelombang suara secara fisik, kemudian melakukan decoding di otak kita, menyimpannya di dalam memori? Itu adalah arti dari kata mendengar di dalam kitab suci. Kalau saudara mempelajari arti kata mendengar di perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudaraku, mendengar itu tidak sama dengan hanya mendengar. Mendengar itu artinya mengenal dan melakukan. Mengetahui dan melakukan, itu namanya mendengar. Maka kata mendengar tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Allah misalnya dalam perjanjian lama, Allah mendengar seruan orang Israel dan Allah mengutus Musa. Jadi mendengar tidak pernah berhenti pada aktivitas mendengar, karena mendengar itu selalu berujung kepada perbuatan. Sehingga mendengar saja, menerima informasi tidak pada dirinya sendiri, bisa dikatakan beriman. Banyak orang mendengar khotbah Tuhan Yesus, tidak semua orang kita bisa katakan beriman. Banyak orang ikut kelas teologi, tidak semuanya orang beriman. Saudaraku, nah pengetahuan akan Allah dan kebenarannya memang penting. Harus ditambah, yes. Tetapi apakah itu saja cukup? Apakah menambah pengetahuan itu sama dengan menerima keselamatan? Belum tentu. Mempunyai banyak pengetahuan saja tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan. Hapus asumsi bahwa hanya cukup tahu doktrin saya diselamatkan. Saudara, apalagi membaca dan menghafal pengakuan iman rasuli setiap minggu. Nah, ini yang menjadi keresahan saya. Berguna nggak? Sangat berguna, mengingatkan kita akan dasar-dasar yang orang percaya di segala abad dan segala tempat,
itu pegang dan hidupi. Tetapi membaca dan menghafalnya saja, apakah cukup? Saudaraku, ketika kita bicara tentang iman, di dalam kitab suci, kata iman itu mempunyai minimal dua macam pengertian. Kata iman yang pertama, itu merujuk kepada konten atau objek iman. Atau yang dalam bahasa Latin, orang-orang skolastik itu menyebutnya sebagai fides quae. Q-U-A-E, fides quae. Ya. Yaitu merujuk pada konten atau objek iman. Yang tidak lain bersumber dari wahyu Allah, Injil Yesus Kristus. Jadi ketika iman ini dipakai, kata ini muncul untuk merujuk kepada konten atau objek iman, ini bicara tentang apa yang dipercaya, apa yang diimani. Saudara bisa baca di Kisah Rasul pasal 6 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 13, banyak sekali ayat itu. Mari kita tidak bergeser dari iman yang sudah kuberitakan kepadamu. Nah, iman ini merujuk kepada konten atau objek iman. Kalau ada orang yang memberitakan kepada kamu Injil yang lain, bukan Injil Yesus Kristus, engkau percaya kepada Injil itu. Nah, saudaraku, iman yang lain, iman atau Injil yang lain, ini berbicara tentang konten. Tetapi iman itu juga bisa dipakai untuk maksud yang kedua, yaitu respons iman. Dalam bahasa Latin disebut fides qua. Fides qua. Fides qua ini artinya respons subjektif seseorang, respons pribadi atau personal seseorang terhadap objek iman yang diterimanya. Sehingga kalau fides quae, konten atau objek iman bicara tentang apa yang dipercaya, maka fides qua, yaitu respons iman, itu berbicara tentang bagaimana seseorang mempercayai atau bagaimana seorang merespons objek iman itu. Yaitu berbicara tentang bagaimana seseorang percaya. Percayanya sampai di mana? Percayanya seperti apa? Nah, ini tidak bicara tentang konten lagi, tetapi berbicara tentang kualitas dari iman. Nah, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dan Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, dan surat juga mungkin ingat Ibrani 11 ayat 1 dan seterusnya, saksi-saksi iman, itu bicara bukan lagi tentang konten atau objek iman, tetapi berbicara tentang fides qua. Bagaimana seseorang beriman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat dan bukti dari segala sesuatu yang diharapkan. Itu bicara tentang respons personal seseorang terhadap kebenaran, terhadap objek iman. Nah, ketika kita berbicara tentang respons iman ini, saudaraku, kita juga mendapati seperti dalam Efesus pasal 2, Roma pasal 10 tadi, ternyata ada iman yang dikatakan iman yang menyelamatkan. Dan dalam Yakobus pasal 2 ada iman yang kosong dan yang tidak menyelamatkan. Bukan kontennya, tetapi iman itu sendiri, respon seseorang. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 tadi dikatakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu, merespons dengan hati, percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Ini bicara tentang iman yang menyelamatkan. Demikian pula Efesus pasal 2, kamu diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Nah, ini iman yang menyelamatkan. Pertanyaan kita hari ini kita fokuskan, yaitu untuk menjawab, jadi iman yang menyelamatkan itu iman yang seperti apa? Iman yang berguna. Kalau Yakobus pasal 2 dikatakan, kalau engkau percaya Yesus Tuhan, ya setan pun juga percaya. Tetapi itu tidak cukup. Kalau iman itu tanpa perbuatan, iman itu sia-sia dan kosong, sia-sia. Nah, maka kita bertanya, jadi iman yang berguna, iman yang mengubah hidup, iman yang bertahan
di tengah kesulitan, iman yang membawa kita melewati penganiayaan, iman yang membuat saudara dan saya tampil menjadi seorang yang berubah, berbeda dari dunia ini, itu iman yang seperti apa? Nah ini ya, kita mulai bertanya, jadi seperti apa iman yang menyelamatkan itu? Nah saudaraku, kitab suci saya rangkumkan, waktu itu terlalu singkat, tapi saya rangkumkan ada 3 komponen iman yang menyelamatkan itu. Yang oleh para teolog-teolog itu dirumuskan ke dalam 3 kata, notitia, assensus, dan fiducia. Mari kita lihat satu persatu, saudaraku. Komponen pertama dikenal bahasa Latin dengan notitia, itu artinya komponen pengetahuan. Komponen. Jadi iman itu punya satu komponen pertama yaitu pengetahuan. Paulus berkata, ku tahu yang ku percaya. Dia punya pengetahuan itu. Saudara tidak akan mempercayai sesuatu yang saudara tidak ketahui. Ada orang yang percaya sesuatu yang dia tidak ketahui, itu namanya iman yang buta. Nah, iman buta bukan iman yang menyelamatkan. Iman disebut menyelamatkan karena dia mempunyai komponen pertama yaitu pengetahuan. Roma 10 ayat 9 tadi dikatakan, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi pernyataan Yesus adalah Tuhan, ini adalah sebuah objek iman, fides quae, ya, objek iman yang sekarang diketahui oleh dirinya. Nah pengetahuan akan objek iman ini yang disebut dengan notitia. Jadi saya tahu sekarang, kalau itu tadi masih ada di luar, saya belum dengar, saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu, saya nggak bisa punya iman. Tetapi karena diberitakan kepada saya, maka sekarang saya punya objek iman di dalam diri saya, di dalam pikiran saya, yang saya bisa respons, percaya atau tidak percayai. Yesus adalah Tuhan, percaya apa enggak? Nah paling tidak kita tahu ada yang namanya objek iman, yaitu Yesus adalah Tuhan, dan bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah saudaraku, jadi kepercayaan ini adalah objek iman, dan objek iman ini baru menjadi bagian dari iman kita ketika kita mendapatkannya. Saudara, dari bagaimana kita mendapatkannya? Tentu Roma 10 ayat 17 mengatakan melalui pendengaran akan firman Kristus, ya benar. Tapi sarana kita mendengarkan firman Tuhan itu macam-macam. Bisa lihat khotbah, seminar, testimoni, sudah nonton YouTube, TikTok, baca Alkitab, kelas, kelompok kecil, ikut seminar, mendengar testimoni dari teman-teman yang lain. Ada banyak macam cara objek iman itu bisa datang kepada kita dan menjadi komponen iman kita. Kita menjadi tahu sekarang, ya kan? Nah, saudaraku, objek iman ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Maka kita harus hati-hati supaya saudara memiliki iman yang menyelamatkan. Maka objek iman itu haruslah bersumber pada wahyu Allah di dalam kitab suci dan Injil Yesus Kristus secara spesifik. Objek iman yang benar ini penting sekali. Mengapa? Karena objek iman inilah yang nanti akan saudara imani. Kalau objek imannya keliru, saudara alih-alih mendapatkan keselamatan, saudara mendapatkan kesesatan. Amsal mengatakan ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Maka penting sekali mempunyai pengetahuan, pengenalan, doktrin yang baik, solid, teruji oleh sejarah. Sangat penting. Sangat penting. Saya tidak punya kata-kata yang lebih baik lagi untuk menekankan hal ini. Penting sekali. Baca Alkitab, ya, mendapatkan pengetahuan doktrin yang komprehensif, teruji, dan diajarkan oleh orang-orang yang saudara dan saya bisa percaya dan hargai dan hormati. Nah, saudaraku, tetapi objek iman yang benar itu tidak lain adalah Allah dan Injil Yesus Kristus yang kita kenal dari firman Tuhan. Dan dengan demikian, yang lain itu tidak boleh menjadi objek iman. Kita bicara
objek iman yang religius spiritual ya. Saya tidak bicara iman dalam pengertian yang biasa, karena kita juga bisa menggunakan kata iman untuk hal-hal yang lain selain kepada Tuhan. Tapi kita bicara dalam konteks religius ini. Jadi saudaraku, gereja tidak boleh menjadi objek iman Anda. Gereja memberitakan Allah sebagai objek iman, tetapi gereja bukan objek iman. Termasuk kredo. Nah ini unik sekali, karena credo itu adalah kata Latin yang artinya I believe. I believe, itu redundant, saudara. Sehingga ketika kita bicara, kamu percaya credo? Saya bilang, enggak, saya enggak percaya credo. Saya percaya yang dikredokan, bukan credo itu sendiri. Kalau saudara mempelajari teologi reform di dalam dokumen-dokumen pengakuan iman, di sana dijelaskan bahwa bahkan dokumen-dokumen pengakuan iman, tradisi-tradisi gereja, itu tidak setara dengan kitab suci. Mereka hanyalah representasi merumuskan apa yang seharusnya menjadi objek iman berdasarkan Alkitab. Tetapi kredo, tradisi gereja bahkan, itu sendiri bukan objek iman. Jadi saudara harus membedakan antara esensi dengan pembungkusnya. Ya. Jangan sampai kita kehilangan esensi, kita makan bungkusnya seperti Mukidi itu tadi, saudara. Makan resepnya, tapi tidak beli obatnya. Nah, saudara, objek iman penting, saudara harus bisa membedakan, mempunyai tingkat kemampuan yang bertumbuh. Kalau saudara ingin iman Anda bertumbuh, itu untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang keliru, mana yang sehat, mana yang menyesatkan. Namun, sekalipun saudara dan saya memiliki komponen notitia ini, mengetahui apa yang kita percaya, bahkan mengikrarkannya, sekalipun hal-hal ini penting, tapi hal-hal tersebut tidak menyelamatkan. Hanya punya pengetahuan saja tidak menyelamatkan. Tetapi menghidupi yang kita ketahui dan kita percaya, itulah yang menyelamatkan. Setan-setan pun percaya Yesus adalah Tuhan, Allah itu Tritunggal, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Setan mempunyai teologi jauh lebih baik dibanding dengan teolog-teolog di dunia ini. Saya berani mengatakan itu karena apa? Teolog dunia paling belajar teologi puluhan tahun selama mereka hidup. Setan tidak mati-mati, saudaraku. Setan tahu, tetapi pengetahuan itu tidak membuat setan semakin dekat dengan Tuhan. Karena dia hanya mempunyainya sebagai notitia. Dia menolak Allah yang dia ketahui. Yakobus 2 berkata, setan-setan pun percaya hanya ada satu Allah saja dan mereka gemetar. Artinya apa? Mereka tidak menjadi aliansi Tuhan hanya dengan memiliki notitia. Yang kedua, yaitu aspek pengakuan, asensus, pengakuan, persetujuan. Roma 10 ayat 9 memberikan kepada kita mengaku dengan mulutmu. Jadi dia bukan hanya tahu Yesus adalah Tuhan, tetapi dia menggunakan pengetahuannya ini dan kemudian masuk satu step lebih dalam, yaitu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Asensus. Richard Muller menyebutkan bahwa asensus ini bersifat intelektual, yaitu persetujuan intelek terhadap kebenaran objek iman. Yesus adalah Tuhan. Respons asensus adalah, saya percaya atau tidak percaya? Ya atau tidak? Allah mengampuni dosa kita jika kita mengaku di hadapan Allah. Ya, itu objek iman. Itu notitia. Tetapi apakah saudara mengatakan ya dan amin, atau itu sekadar menjadi pengetahuan? Nah inilah posisi asensus. Louis Berkhof menyebutkan bahwa asensus itu bukan hanya intelektual, tetapi asensus itu bersifat emosional. Karena dia percaya bahwa objek iman tersebut adalah real dan itu mempengaruhi perasaan juga. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus menyelamatkan dia, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang bisa diharapkan, maka seseorang itu memberikan seluruh hidupnya, termasuk perasaannya, termasuk pikirannya,
Tetapi saudaraku, apapun sifat asensus, baik itu intelektual ataupun emosional, asensus ini membedakan iman yang sejati dari iman spekulatif atau iman coba-coba. Iman yang tidak punya notitia. Iman yang sekalipun aku tidak tahu, aku ingin berspekulasi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iman dengan asensus, dengan komponen asensus, membedakan iman yang sejati dari iman karena terpaksa. Dari iman yang mengikuti tradisi tanpa pergumulan. Dari iman palsu yang manipulatif. Saudaraku, iman yang sehat, yang memiliki asensus, ini justru memiliki bilik-bilik pergulatan jiwa. Karena di sanalah, di bilik-bilik tersebutlah, asensus itu dihasilkan. Persetujuan hasil dari pergulatan jiwa kita dengan kebenaran Tuhan itu dihasilkan. Di dalam bilik-bilik tersebutlah seseorang berkata ya kepada Tuhan, tidak kepada dosa. Sekalipun dia mungkin belum mempunyai alasan yang kuat, keraguan masih membayangi, ketakutan bergelayut, motif mungkin masih tidak murni. Seperti contohnya di bilik jalan raya kota di Galilea yang tidak disebutkan kotanya apa. Markus pasal 9 ayat 24 mencatat ketika Tuhan Yesus diikuti oleh para murid dan orang yang berbondong-bondong, seorang ayah itu menjumpai dia dan berkata, Tuhan, tolong anakku. Dia sudah dirasuk setan, lama sekali. Setiap kali dia dirasuk, dia akan berteriak-teriak. Roh itu akan membanting-banting dia, bahkan membakar dia, membiarkan dia jalan di atas api. Tuhan, aku mengenal Engkau hanya terbatas. Seolah-olah seperti itu. Bapak ini tidak kenal Tuhan Yesus. Sama seperti para murid mengenal Tuhan Yesus, tetapi notitia dia yang sederhana, bahwa ada seorang rabi yang bisa menyembuhkan anaknya, rabi yang penuh dengan belas kasihan. Dia mendengarkan permintaan orang-orang yang meminta kepadanya, sekalipun dia juga tahu nih, saya yakin dia tahu, bahwa tidak semua penyakit itu Tuhan Yesus sembuhkan, bukan karena dia nggak mampu. Tidak setiap hari Tuhan Yesus menggandakan roti dan ikan. Tidak semua orang Tuhan Yesus buat berjalan dari kelumpuhan mereka. Tidak selalu. Kalau saudara baca dalam Alkitab, itu tidak selalu terjadi. Karena memang bukan itu tujuannya. Tetapi orang ini mendapatkan sedikit notitia itu, dan dia masuk di dalam bilik jiwanya. Dia bergulat. Aku perlu minta dia nggak ya untuk masuk di dalam masalahku. Kalau saudara menjadi bapak ini, saudara dan saya punya banyak sekali pilihan. Nggak usahlah ngerepotin rabi besar. Masa hal gini aja perlu minta tolong dia. Masih ada tuh tabib-tabib yang aku belum coba. Dia mana mungkin mau menerima saya. Saya tidak kenal dia, dia tidak kenal saya. Saya hanya dengar dari apa kata orang. Jangan-jangan nanti saya ditolak. Nah, saudaraku, ada banyak sekali alternatif, tetapi bapak ini, saudaraku, didorong oleh iman yang sederhana. Notisianya itu terbatas, dia tidak pernah ikut PA, tidak pernah ikut kelas WDK, tidak pernah saat teduh mungkin. Tetapi Tuhan melihat isi hatinya, dia masuk dalam bilik asensus itu, dan dia mengeluarkan asensus. Dia memproduksi, aku percaya, aku setuju, aku tahu bahwa Yesus yang sedang lewat di kota ini, dia mampu kalau dia mau. Maka dia berkata, kalau engkau bisa Tuhan, engkau akan menyembuhkan anakku ini. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, aku bisa, yang benar aja. Aku ini Allah pencipta langit dan bumi, yang mempunyai seluruh jagat raya. Kau bilang aku bisa. Kemudian Bapak ini berkata, aku percaya.
tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia mengambil keputusan yang besar di dalam bilik pergulatan jiwanya. Asensus baru itu dihasilkan dan dia tidak malu di hadapan orang lain. Dia untuk mengkorek, saudaraku, latar belakang dia punya anak yang tidak bisa diharapkan. Dia punya anak yang selalu mengganggu tetangga-tetangga. Dia mempunyai anak yang menjadi alasan banyak orang untuk meninggalkan keluarga ini. Tidak mau berurusan lagi dengan orang ini. Dia tahu dia itu hancur. Dan sekarang dia harus berjumpa dengan Yesus, membongkar kehancuran rumah tangganya di hadapan banyak orang. Dia mengambil keputusan, aku percaya. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, bilik jalan raya itu menjadi satu tempat di mana orang ini mengalami Tuhan. Saudara, saya tidak tahu bilik Anda masing-masing. Setiap orang bisa membangun bilik-bilik di mana Anda bergulat bersama dengan Allah. 1001 orang punya 1001 macam kepribadian. Punya 1001 macam konteks, 1001 macam masalah yang Tuhan masih izinkan saudara dan saya alami dalam dunia ini. Saudara, saya berjumpa dengan seorang sahabat lama sekali, sesama rekan pelayanan waktu saya masih remaja. Dan kemudian dia berkata kepada saya, kamu tahu, you know what, sejak saya pulang dari Amerika, saya masuk gereja, saya justru banyak kecewa di gereja. Dia punya usaha bisnis yang sudah mulai berhasil, dan dia masuk di gereja, ternyata orang gereja datang kepada dia hanya untuk memanfaatkan dia. Kasih sumbangan lah, dukung program inilah, program itu. Ada orang-orang tertentu hanya ingin mengincar uangnya. Dia kecewa sekali dan dia sempat berjumpa dengan saya dan berkata, apa perlu sih orang Kristen itu pergi ke gereja? Dia punya pergumulan. Lalu saya katakan kepada dia, bergumullah, tanya kepada Tuhan. Pakai masalah itu menjadi konteks engkau untuk menemukan Allah. Buatlah keputusan-keputusan, persetujuan-persetujuan kepada Allah. Dan beberapa hari yang lalu dia kontak saya, kamu tahu, saya berterima kasih karena waktu itu ngobrol dengan kamu. Saya tetap ke gereja, bukan karena gereja itu baik kepada saya, tapi saya ke gereja sebagai langkah iman, dia bilang. Sampai hari ini saya masih ke gereja. Saya ingin melayani Tuhan dan seterusnya. Nah, saudaraku, dia menggunakan konteks hidupnya. Dia bangun bilik di sana. Bilik itu baik. Tapi iman yang menyelamatkan tidak berhenti pada bilik. Dia akan berhenti pada altar. Pada mezbah persembahan. Sehingga saudaraku, saya ingin simpulkan di bagian kedua ini, sekalipun seseorang sudah memiliki persetujuan atau asensus, baik itu intelektual ataupun emosional, membangun banyak bilik sepanjang perjalanan hidupnya, tetapi kalau berhenti pada keputusan bilik persetujuan itu saja, itu pun tidak menyelamatkan. Karena apa? Iman yang sedemikian sampai pada level asensus bisa dimiliki oleh orang yang menolak Yesus sekalipun. Bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Saudara lihat Firaun dan para ahli sihir ketika mereka melihat Musa melemparkan tongkat menjadi ular. Ular itu kembali menjadi tongkat. Air menjadi darah, saudaraku. Mereka mengakui, mereka setuju Allahnya Musa bisa melakukan itu, tetapi tidak membuat mereka percaya kepada Allah. Asensus saja tidak cukup. Nebukadnezar melihat banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Bahkan dia menyebutkan tidak ada Allah yang lebih besar daripada Allah mereka. Tetapi tidak membuat Nebukadnezar menjadi orang pilihan Allah. Mereka setuju, tetapi itu tidak cukup. Saudara setuju pada doktrin, itu tidak cukup. Orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus, tetapi tidak cukup.
Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan mengunjungi air terjun Niagara itu 2 kali. Semasa kami masih ada di Amerika. Nah, di sana di satu section di bagian Kanada itu, di sisi Kanada, itu ada cerita tentang seorang akrobat, pemain akrobat bernama Blondin, Charles Blondin. Terkenal sekali, hebat sekali. Singkat cerita, saudaraku, satu kali Blondin mengundang banyak sekali wartawan untuk melihat, mengabadikan atraksi yang dia ingin lakukan, menyeberangi dari sisi Kanada ke sisi Amerika Serikat, ya, dan sebaliknya. Itu pada hari tertentu banyak orang datang, saudaraku. Maka di set up semuanya itu, ya, ada kawat baja, saudaraku, yang membentang sejauh 335 meter dengan ketinggian di atas air terjun itu 50 meter. Saudaraku. Bawahnya itu sungai yang deras sekali. 50 meter, 335 meter. Dia melakukan banyak sekali atraksinya. Dari yang awal, dasar dan basic. Dia menggunakan tongkat penyeimbang yang panjang itu. Wah, dia datang. Semua orang tepuk tangan, foto-foto. Kalau zaman sekarang terjadi langsung ada yang selfie. Nah, setelah itu dia mulai tidak pakai tongkat, jalan langsung hanya dengan pakai tangannya. Kemudian, wah, orang lebih takjub lagi. Berikutnya lagi, saudaraku, dia menggunakan wheelbarrow, yaitu gerobak untuk bawa batu bata, material-material itu yang cuma 1 roda itu. Apakah kalian percaya saya mampu untuk menyeberangkan gerobak ini ke seberang? Wah, Blondin bisa, Blondin hebat. Semua orang percaya. Dia lewat, wah ternyata bisa. Waktu mau balik dia bilang, sekarang puncak dari pertemuan ini. Apakah kalian percaya saya bisa menyeberangkan seseorang, 1 orang ke sana? Blondin bisa, Blondin pasti bisa, semuanya tepuk tangan. Wah, luar biasa. Kemudian Blondin bertanya hal yang kedua, siapa yang mau jadi volunteer? Tidak ada mau, semuanya jadi senyap. Siapa yang mau volunteer? Loh, katamu kamu percaya saya bisa. Katamu kamu setuju saya bisa. Kamu punya asensus, katakan Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, Blondin berkata, kamu percaya saya bisa? Bisa, pasti. Tapi kamu mau nggak? Enggak, jangan saya. Akhirnya 1 orang maju, yaitu manajernya. Manajernya datang, saya percaya. Sama Blondin digendong, menyeberang 335 meter selamat. Itu yang membedakan antara iman yang berhenti di asensus atau iman yang berlanjut kepada komponen yang ketiga, yaitu komponen penyerahan diri. Yang dikenal dengan istilah fidusia. Notitia, asensus, dan yang ketiga sekarang fidusia. Fidusia adalah penyerahan diri. Ini adalah komponen iman yang membuat saudara dan saya tidak bisa tinggal diam, tetapi melakukan pekerjaan Allah. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, iman itu dianugerahkan. Iman tidak bisa lahir dari manusia yang berdosa. Manusia berdosa tidak mengenal Allah, tidak mencari Allah, tidak menyukai Allah, menjauh dari Allah, memusuhi semua pekerjaan Allah. Padahal rencana Allah adalah supaya kita, ciptaan baru di dalam Kristus, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagaimana seseorang bisa hidup di dalamnya? Di dalam karunia Allah yang Allah sudah persiapkan. Tidak lain melalui iman. Nah, iman inilah yang kita kenal dengan fidusia. Saudaraku, iman yang sejati tidak berhenti pada notitia dan asensus, tetapi berlanjut pada fidusia, yaitu penyerahan diri kepada Allah. Richard Muller berkata bahwa fidusia inilah yang sebenarnya esensi dari fides, esensi dari iman. Fidusia, the essence of fides. Ada kaitan etimologi di sana. Nah, saudara, Berkhof menyebut bahwa fidusia ini, komponen iman yang satu ini adalah penentu arah dari jiwa.
determining the direction of the soul. Sebuah aksi dari jiwa yang keluar meraih objek iman. Jadi objek iman itu bukan hanya diketahui, bukan hanya disetujui baik secara intelek maupun emosi, tetapi diraih, didekap. Jadi percaya Yesus kepada Tuhan bukan hanya sebagai objek iman, ini kalau sebagai contoh ya. Maka bukan juga percaya bahwa ya saya setuju Yesus adalah Tuhan satu-satunya karena tidak ada yang lain. Tapi ini baru secara intelektual ataupun secara emosional. Namun yang dimaksud dengan fidusia adalah Yesus adalah Tuhan buatku, aku dekat dengan dia, dia dekat dengan aku. Itulah fidusia. Jadi fidusia ini disebut oleh Berkhof maupun Muller sebagai the crown of faith. Mahkota dari iman, esensi dari iman sebetulnya. Jadi tanpa fidusia, semua iman yang hanya notitia dan asensus itu tidak berguna, tidak sia-sia dan tidak menyelamatkan. Jadi saudaraku, fidusia inilah komponen dari iman yang membuat saudara dan saya itu bergerak dan melangkah, menggenapi rencana-rencana Allah. Fidusia tidak pernah pasif, always on the move, in transition. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Sesungguhnya, kata Tuhan Yesus, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut, dari dalam maut ke dalam hidup. Karena apa? Karena dia percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ada fidusianya di sana, membuat dia berpindah dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Ketika iman itu menerima kasih karunia, energized by God's love, diberikan motif Allah yang mengasihi, karena kasih kepada Allah, maka iman ini akan aktif bergulat dengan firman, aktif membangun bilik-bilik asensus, bilik-bilik pergulatan, menghasilkan asensus-asensus, sehingga membuat dia berani mengambil langkah, masuk lebih dalam ke dalam experiensia. Experiensia ini buah dari iman yang komplit ini. Sehingga saudaraku, seorang yang mempunyai fidusia akan terus masuk lebih jauh dalam pengalaman demi pengalaman bersama dengan Allah di dalam misi dan agenda Allah. Kasih karunia keselamatan yang terkoneksi melalui iman yang lengkap inilah, saudaraku, yang mengubah hidup saudara dan saya, yang menggerakkan saudara dan saya untuk hidup baru. Tanpa iman, saudara ingin pun tidak. Tanpa iman, doa pun gak mau. Tanpa iman, saudara tidak pernah ingin berkorban bagi sesama. Lupa, tapi kan banyak orang yang menyumbangkan harta bendanya untuk orang-orang miskin. Nah, mereka tidak selalu beriman, benar, saudaraku. Orang bisa berbuat baik tanpa iman, tetapi iman yang hidup pasti menghasilkan perbuatan baik. Tetapi tidak semua perbuatan baik itu hasil dari iman yang menyelamatkan. Kemarin saya membaca sebuah berita tentang seorang tokoh atau seorang artis di Hollywood yang terkenal, komedian namanya Adam Sandler. Adam Sandler ini terkenal dengan gaya hidupnya yang sangat sederhana, rumahnya itu reot padahal dia punya ratusan juta dolar. Setelah orang itu tanya-tanya, selidik punya selidik, kenapa ya orang ini kok hidupnya sederhana? Uangnya dipakai untuk apa? Ternyata dia selalu sumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan, ke panti asuhan, kemana-kemana. Wah, luar biasa. Tapi sekali lagi, tanpa iman, itu pun sia-sia. Tidak menyelamatkan, kenapa? Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan tidak butuh filantropis yang hanya mengagungkan agendanya. Tuhan bisa memakai orang menjadi filantropis, yes,
Amin, bagus banget, kita harus kagum. Tetapi perbuatan baik itu sendiri tidak menyelamatkan. Namun orang yang dipercaya oleh Tuhan dengan banyak sekali karunia dan anugerah pastilah akan berbuat baik. Saudara, jadi iman itu dengan fidusia membuat seseorang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan mati-matian hidup untuk Allah. Imannya tidak akan mandek. Karena iman yang sejati always seeks understanding. Seperti Agustinus dan Anselmus berkata. Faith seeks understanding. Tidak mandek, tidak aman, tidak cari aman, tidak puas hanya menjadi konsumen ibadah ataupun menjadi orang Kristen minimalis. Karena iman yang memiliki fidusia ini, Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Elia menemui Ahab dan menantang nabi-nabi Baal dan Asyerah. Karena iman, para murid meninggalkan jalannya, Matius meninggalkan meja cukainya. Kalau kalimat ini dilanjutkan dan saudara dan saya harus menulisnya sendiri. Karena iman saya meninggalkan titik-titik. Apa yang akan Anda tulis di sana? Apa yang Anda tidak rela tulis di sana? Saudara, Kosuke Koyama menulis sebuah buku yang tipis sekali berjudul Tidak Ada Gagang pada Salib. Saya lupa apakah saya pernah ceritakan di sini atau tidak. Tapi Kosuke Koyama sedang membandingkan dua macam kehidupan yang dianalogikan antara salib dengan panci. Panci ada gagang, salib tidak punya gagang, saudara. Panci ada gagang karena dengan gagang itulah kita bisa mengontrol, kita bisa membalik, ya, kita bisa menggeser, memutar dan seterusnya. Tetapi salib tidak bisa. Salib tidak bisa dikontrol, sebaliknya saliblah yang mengontrol Anda dan saya. Kehidupan Anda, kehidupan panci atau kehidupan salib. Orang-orang yang mengatakan hidupku adalah seperti salib, saudara tidak bisa tidak, saudara memiliki fidusia. Karena hanya orang yang memiliki fidusialah yang berjalan bersama dengan Allah dan rela mengikut Allah. Nah saudaraku, ini ada perubahan prioritas atau nilai hidup yang besar dan radikal yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang tidak mengenal atau beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Hanya orang yang menerima anugerah Allah yang memiliki fidusia itu. Saudara, saya akan menutup dengan kisah seorang gadis remaja, usianya mungkin di bawah Anda dan saya, masih belasan tahun. Inisialnya adalah M. Suaminya Yusuf namanya. Anda tentu sudah tahu ya. Kalau sudah tahu kenapa masih pakai inisial, ya namanya Maria. Maria mendapatkan notitia yang banyak. Dia lahir di tengah keluarga Yahudi, mungkin tidak sebanyak pria-pria, saudaraku, yang mendapatkan pendidikan khusus secara Taurat. Tetapi Maria cukup tahu butir-butir iman. Dia mempunyai banyak sekali objek-objek iman yang dia hidupi selama itu. Namun ketika malaikat Gabriel datang kepada dia, memberikan kepada dia notitia yang baru. Kamu akan melahirkan, kamu akan mengandung dan melahirkan putra Sang Maha Kudus itu. Nah saudaraku, tetapi Maria ini tidak mempunyai iman yang statis. Di dalam notitia yang baru itu, dia bergumul, dia membangun bilik pergulatan jiwa. Waduh, kalau saya berjumpa dengan malaikat, saya takut. Maka malaikat berkata, jangan takut. Kamu akan mengandung. Hah, saya mengandung. Gimana Tuhan? Saya kan belum bersuami. Saya belum berhubungan intim dengan siapapun. Dia membawa semua pertanyaan, semua kepribadiannya, semua keunikannya itu di dalam bilik yang dia bangun. Sehingga menghasilkan asensus bersama dengan Tuhan. Oke Tuhan, aku ini hamba-Mu. Nah, saudara tangkap ya, asensus dihasilkan. Tetapi tidak berhenti di sana. Maria mengungkapkan dia fidusia kepada Allah. Terjadilah kepadaku seperti yang Kau kehendaki. Dan ini bukan cuma diomongan,
Saudara perhatikan ayat selanjutnya dikatakan beberapa hari kemudian bergegaslah Maria pergi ke pegunungan Yehuda untuk menjumpai Elisabet. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, Elisabet saudaramu yang sudah terkenal mandul itu, dia sekarang sedang mengandung 6 bulan. Maka seseorang yang punya fidusia asensus ini tidak berhenti. Dia selalu ingin bergaul dengan firman dan kebenarannya. Dia pergi ke sana. Melewati 145 sampai 160 kilometer. Tidak ada kereta wush. Tidak bisa naik pesawat. Harus melewati cuaca yang tidak bersahabat. Sehingga diperkirakan butuh waktu kira-kira 4 sampai 7 hari. Seorang remaja muda ini pergi meninggalkan keluarganya, menjumpai kebenaran firman Allah, saudara. Dan setelah menjumpai Elisabet, Elisabet menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Siapakah aku sehingga ibu dari Tuanku datang kepadaku? Maria hatinya bersuka cita, bersorak-sorak. Elisabet juga begitu. Yohanes Pembaptis di kandungannya juga begitu. Sehingga seorang yang dituntun oleh notitia yang benar, asensus yang dibangun di dalam keunikan pribadinya bersama dengan Allah, menghasilkan persetujuan-persetujuan iman yang baik, dan ditambahin dengan fidusia akan membuat seseorang mengalami kebenaran Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini berada pada titik, ya saya tahu yang kupercaya, banyak banget doktrin yang saya tahu. Jangan berhenti di sana, lanjutkan. Bangunlah bilik-bilik pergulatan untuk menghasilkan asensus-asensus, persetujuan-persetujuan dengan Allah. Setelah itu berikan diri Anda, berikan fidusia itu hanya kepada Allah. Dan lakukan firman Tuhan, maka Anda bertumbuh. Jadi kalau Anda hanya mengikrarkan pengakuan iman rasuli setiap minggu tanpa kita itu bergumul, bergulat, menyerahkan diri untuk menghidupi kebenaran, saudara tidak akan bertumbuh. Dan iman yang tidak bertumbuh, iman seperti itu, iman yang kosong, iman yang tidak berbuah, adalah iman yang tidak menyelamatkan. Kalau ada di antara saudara bertanya, bagaimana kalau saya tidak punya iman sama sekali? Tuhan masih berikan kesempatan. Selama Anda masih bisa bernapas, anugerah masih diberikan. Mintalah hati yang terbuka untuk menerima Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang sungguh, mempunyai iman yang sejati, bukan hanya tahu, tapi kami juga mau menginginkan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dan bukan hanya tahu dan mau, kami juga menghidupi kebenaran itu. Sehingga kami mengalami Engkau yang adalah harta jiwa kami yang termahal. Tolong kami untuk mengenal Engkau bukan hanya dalam perkataan ataupun pikiran, dalam catatan di kelas maupun di luar kelas, tetapi juga mengalami Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Tuhan, Kau menyatakan diri kepada kami dengan limpah. Tolong kami bertumbuh sepanjang tahun yang baru ini. Tolong kami untuk rela membangun bilik-bilik untuk bergulat bersama dengan Engkau. Menggumulkan firman-firman Tuhan, kenyataan-kenyataan hidup di hadapan Tuhan. Dan membuat kesepakatan-kesepakatan bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk menyetujui dan berkata ya dan amin akan setiap kebenaran-Mu, dan menyelaraskan hidup kami sesuai dengan panggilan mulia dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.